Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wal yadhakkaru ulul albab. Amma ba'du, teman-teman semuanya, Mas Apuan, Mas Ehwan, Mas Parman, yang pakai masker itu Mas Parman ya. Ya, Khawatir, betul. khawatir kalau virusnya lewat Zoom online ya. Mas Warno, Mas Toshiba, sopo Toshiba kira. Mas Zainal Arifin itu. Oh, Mas Arifin ya, Mas Arifin, Jamroni, Mas Wito, Mas Hadi Mustafa, dan ini kawan 25 Junaidi. Terima kasih semuanya sudah on di pertemuan Zoom meeting ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk selalu silaturahim, saling kangen gitu, karena tidak semua orang dianugerahi oleh Allah sifat rindu, sifat ingin silaturahim itu tidak semua orang. Ada yang kalau ketemu temannya itu malah merasa terbebani, merasa beban, merasa nggak enak. Tapi ada orang yang dianugerahi oleh Allah itu orang yang sering memaknai silaturahim, sehingga kalau nggak ketemu dengan temannya itu merasa ada sesuatu yang kurang. Ini anugerah. Oleh karena itu teman-teman yang masih selalu komunikasi, semoga kita selalu dianugerahi oleh Allah watak sifat rindu, ingin selalu ketemu dan selalu tentunya di atas jalan Allah. Dewan semuanya yang berbahagia, saya sebetulnya tidak ingin memberikan materi, saya hanya ingin refresh itu. Refresh sesuatu yang mendasar, yang perlu kita pahami semua. Saya ingin berangkat kalau dianugerahi oleh Allah selalu terus-terusan bisa ketemu. Tahapan materi itu selalu beruntun begitu, selalu simultan. Jadi nanti mulai dari yang bersifat ruh gerakan sampai kepada aplikasi gerakan. Menurut saya begitu. Ya, ruh gerakan itu adalah sesuatu yang membuat gerakan itu hidup, karena ruh itu sesuatu yang menghidupi. Kita itu punya fisik, tapi kalau tidak punya ruh, itu bagaikan kita itu ya mayat yang jalan. Tapi kalau orang itu punya ruh, tapi tidak punya fisik, itu sama dengan memedi, sama dengan uka-uka, sama dengan gendruwo, sama dengan barang-barang yang punya ruh tapi tidak punya fisik. Nah, manusia itu kan dua-duanya. Oleh karena itu, mari kita akan rembuk, akan kita bahas dua-duanya. Dalam fisik diri kita, dalam fisik kita sebagai kader persyarikatan. Hewan semuanya yang kami hormati, saya ingin mengupas bahwa kita ini sudah berikrar menerjunkan diri sebagai persyarikatan, sebagai kader persyarikatan. Kita berpersyarikatan, bermuhammadiyah itu ini sering mungkin sudah saya katakan di sana itu. Ada dua makna, ada dua sisi mata uang yang sama-sama harus ada di dalam kehidupan kita.
sebagai orang kader persyarikatan. Dua sisi mata uang itu sama dengan uang kita, itu selalu mempunyai dua sisi. Kowe nggawa duit ora Mas Afwan kowe. Kowe ngesaki duit ora ya, kurang ngesaki duit ya gini. Coba itu, uangnya itu juga saya minta tolong untuk uangnya dijeber di depannya kamera itu, Mas Ewan itu uang berapa itu? Oh ditutup, tutup. Berapa Mas Ewan? 500 Ustaz. 500 Ustaz. 500 ya. Tolong itu gambar satu sisi itu gambarnya apa? Yang satu Garuda, yang satu angka. Jadi sebelahnya itu Garuda, sebelahnya itu angka 500 itu dua sisi mata uang itu. Kalau Garuda itu kita hilangkan atau yang angka 500 itu kita hilangkan, maka uang itu tidak laku. Tidak laku sebagai nilai uang 500. Sama dengan kalau Mas Sapuan itu pakai uang berapa itu yang dipegang tadi itu? Duit pora atau uang sorong we? Orang di duit. Ya, itu uang. Dua sisi itu dua sisi mata uang yang mempunyai nilai yang sama. Jika salah satu sisi itu tidak ada, maka uang itu tidak laku. Nah, kemudian ada dua sisi mata uang Muhammadiyah. Dua sisi mata uang Muhammadiyah. Jadi dua sisi mata uang Muhammadiyah itu jika Muhammadiyah itu mempunyai dua sisi. Dua sisi. Salah satu sisi jika itu tidak ada, maka Muhammadiyah kita itu juga nggak laku. Satu sisi itu adalah paham Islam dalam makna Muhammadiyah memahami Islam. Sedangkan sisi yang lain itu adalah harokah atau gerakan. Maka antara paham agama menurut persyarikatan Muhammadiyah dengan gerakan itu dua-duanya harus ada, menyatu jadi satu, itu baru dinamakan Muhammadiyah kita itu laku. Kalau enggak, ya kita belum laku Muhammadiyah kita itu. Masih satu sisi. Karena ada nanti kita itu ada yang cara itu sama persis dengan persyarikatan Muhammadiyah. Tapi dia tidak mau harokah, tidak mau gerak di Muhammadiyah. Ada yang harokah di Muhammadiyah, gerak di Muhammadiyah, tapi cara pandang agamanya itu tidak cara pandang agama Muhammadiyah. Itu pun juga tidak laku Muhammadiyah. Maka dua-duanya harus ada di dalam kita sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah. Paham agama itu adalah Muhammadiyah cara memahami agama sehingga ijtihad Muhammadiyah, pikiran-pikiran Muhammadiyah mengenai masalah sesuatu, terhadap sesuatu, itu dinamakan paham agama Muhammadiyah. Sedangkan gerakan itu ya bergerak di pengajian, bergerak menggerakkan ortum, bergerak di pimpinan, atau mungkin menjadi salah satu guru amal usaha Muhammadiyah itu adalah gerak. Maka tidak menutup kemungkinan kita itu mungkin sudah pahamnya sama dengan Muhammadiyah. Kalau sholat ya sama, gaya sholatnya, kemudian
kalau Hari Raya Idul Fitri juga mengikuti ijtihad Muhammadiyah dalam kategori ijtihad wujudul hilal, tapi dia tidak mau menggerakkan Muhammadiyah. Sholat Hari Raya di lapangan, tapi tidak mau menggerakkan Muhammadiyah. Jadi rantingnya hidup atau rantingnya mati itu tidak mau peduli, nggak pernah mau kemudian hadir di kajian-kajian persyarikatan, itu baru berarti kita itu gerak di Muhammadiyah, tapi maaf, pahamnya itu sama dengan cara pandang Muhammadiyah, tapi geraknya tidak mau gerak, harokahnya tidak. Ada yang harokah di Muhammadiyah, seperti guru-guru Muhammadiyah itu banyak yang dosen-dosen itu, tapi dia cara pandang paham agamanya itu belum. Nah itu juga sebetulnya nggak laku. Muhammadiyah kita belum laku. Kita harus dua-duanya, dua sisi mata uang itu harus ada. Itu. Kemudian saudara, saya ingin mengulang, merefresh pikiran paham agama Muhammadiyah yang sangat mendasar, yang melatar belakangi dalam pikiran Muhammadiyah itu sebagai pijakan manusia hidup. Karena pikiran ini itu ditelurkan dari pikiran-pikiran tentang kehidupan manusia. Dirumuskan dalam satu pikiran, dirumuskan dalam satu rumusan pikiran. Nah, rumusan pikiran itu diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ini merupakan kemudian disebut dengan Muqaddimah Persyarikatan atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Saya ingin mulai dari sini. Mulai dari sini, kemudian nanti kita melangkah kepada kepribadian. Jadi kalau paham agama Muhammadiyah itu ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, kemasan keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah, kemudian dan pedoman hidup Islami Muhammadiyah, dan yang terakhir mungkin Muhammadiyah menghadapi jelang abad. Ini juga pikiran Muhammadiyah, ijtihad Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah menghadang COVID, kemudian melahirkan apa itu MC3 itu, Muhammadiyah Center COVID apa itu, yang terakhir itu apa sih-nya itu, center. Nah itu, ini gambaran. Nah saya ingin merefresh bahwa Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu lahir, itu mempunyai latar belakang. Latar belakang ini sering disebut dengan asbabul wujud atau asbabul zuhur. Asbabul wujud itu adalah sebab-sebab kelahirannya atau sebab-sebab kelahiran, sebab-sebab keberadaannya. Asbabul wujud atau asbabul zuhur. Saudara, saat itu Muhammadiyah karena sudah mengembang, banyak anggota-anggota yang masuk di Persyarikatan Muhammadiyah itu dipandang terjadi kekaburan. Terjadi kekaburan orang-orang atau anggota Persyarikatan Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Terhadap Muhammadiyah sendiri itu kabur orang memandang. Mengapa terjadi kekaburan cara pandangnya terhadap Muhammadiyah? Karena satu, kabur cara pandang mereka terhadap Islam. Kabur cara pandang mereka terhadap Islam. Yang kedua, karena banyaknya orang-orang yang di luar Muhammadiyah masuk di Persyarikatan Muhammadiyah yang belum memahami
karakter pikiran Muhammadiyah, maka kemudian ingin membawa Muhammadiyah itu dengan gaya style yang ada pada mereka. Baru kemudian muncul Ki Bagus Edi Kusumo mencanangkan, memikirkan, merumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Yang walaupun sebelumnya sudah dilatar belakangi oleh pikiran Mas Mansur. Yang Mas Mansur itu merumuskan yang pertama adalah masalah 5, yang kedua adalah 12. Al-Masailul Khamsu dan langkah 12. Langkah 12 ini bukan langkah teman langkah 3, temannya langkah 4, temannya langkah paku-paku, atau temannya langkah titik hadap efektif, itu tidak loh ya. Tapi ini langkah 12-nya Muhammadiyah. Sering disebut dengan langkah Muhammadiyah 1938 karena lahirnya ini tahun 1938. Ini. Itu. Masalah 5 itu kan kita ingat itu din, apa itu agama, mahiyal ibadah, apa itu ibadah, mahiyat dunia, apa itu dunia, ma'wasabilullah, apa itu jihad fisabilillah, dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan qiyas. Hal ini jika kita mampu mempelajari secara jernih dan benar, maka kita tidak menjadi orang yang bingung. Saya punya teman pimpinan. Saya punya teman pimpinan ketika terjadi dialog itu begini. Saya itu dia itu ikut kajian di tempat lain yang kajiannya itu bagus karena Rai Jawa sini. Kemudian saya itu baru tahu bahwa kalau Nabi Adam itu agamanya itu Islam. Gitu. Loh. Kemudian, dan memangnya apa tahu selama ini bukan Islam. Ya, saya punya Nabi Adam itu agama tauhid. Sedangkan Islam itu ini orang tua lah ya, sudah tua ya orangnya. Terus saya tanya, belum pernah ada lima. Apa masalah 5 itu? Nah, ini malah bingung lagi ini. Yang mau menjelaskan masalah 5 saja, kita belum. Jadi itu nanti dibuka di HP ya soal masalah 5. Saya nggak ingin menjabarkan masalah 5 itu. Biar bahasanya menjadi lebih ringkas. Nanti bisa didialogkan masalah 5. Dan kemudian yang kedua itu masalah langkah 12. Masalah langkah 12 itu juga nanti kalau memang membutuhkan kaji, ya nggak apa-apa kita. Silakan untuk di sana. Berlatar belakang 5 dan langkah 12 itu, maka isi Muqaddimah atau Muqaddimah Persyarikatan yang terdiri dari pembukaan, kemudian ikrar, dan diktum. Ini menggunakan putusan ya. Jadi menggunakan bahasa putusan itu menggunakan bahasa pembukaan, kemudian ikrar, diktum tentang dasar Muhammadiyah. Pembukaannya menggunakan Al-Fatihah. Silakan nanti surah Al-Fatihah kita kupas karena ini panjang. Materi ini saya kalau mengisi kuliah itu 1 semester hanya masalah Muqaddimah ya. Tapi nanti kita rampungkan dalam 1 kali pertemuan, kalau nggak nutut ya sudah. Kemudian yang kedua, jadi tentang ikrar. Ikrarnya itu jelas kita paham, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Berhenti di situ. Tidak kemudian Rabbi zidni ilma. Kalau Rabbi zidni ilma itu kan doa kita ketika kita mau latihan. Nah, kemudian kalau kita kupas itu raditu billahi rabba.
saya ridho bahwa Allah sebagai Rabb. Saya nggak ingin mengupas begitu dalam, nanti kita bahas juga dalam banget dan lama banget ini bahasan ini. Yang jelas keridhaan kita, kerelaan kita, itu Allah sebagai Rabb, bukan Allah sebagai ilah. Kita paham bahwa dalam kajian kita itu ada Allah sebagai ilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, Allah sebagai Rabb yang disebut dengan tauhid rububiyah, nanti asma wa sifat. Nah, Allah sebagai Rabb itu kita ridho. Makna Rabb itu berarti pengatur, pembuat, pencipta, dan penyempurna. Berarti kerelaan kita itu Allah sebagai pengatur, pencipta, dan penyempurna. Dan hati kita itu ridho. Makna ridho dalam bahasa Jawa ini ada yang tidak orang Jawa ya. Mas Parman itu jawab dari Mas Warno jelas paham. Solo, Pak Solusi. Solo, Mas Parman Solo. Mas Solo. Solusi. Jadi rodi itu ridho. Ridho itu dalam bahasa Jawa itu lilo legowo itu. Lilo legowo. Jadi rodi itu bila roba aku. Lilo legowo bahwa Allah itu sebagai Rob. Karena bisa jadi loh, kita itu ketika sudah la ilaha illallah, ilah kita itu sebagai Allah, tapi kita belum yakin bahwa Allah itu sebagai Rob. Sebagai pengatur, penyempurna, dan pencipta. Ketika Roni itu daftar ke caleg tidak jadi, kemudian dia itu merasa Allah itu tidak adil, itu berarti saat itu kita tidak rela, tidak raditu bahwa Allah itu sebagai pengatur. Kalau Junaidi bolak-balik loro, gak rampung-rampung kok loro asam lambung kok yo ini terus itu yo itu sampai hati kita itu ada titik kemudian tidak rela, berarti kita tidak raditu bahwa Allah itu sebagai pengatur. Ini maka di situ menggunakan raditu bil Eropa wa bil Islamidina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nanti kalau kita detailkan lagi, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, banyak sekali kita itu kemudian tidak percaya kepada bahwa Muhammad itu sebagai Nabiyan wa Rasulah. Jadi saya kira kajiannya nanti kita pada posisi yang lain. Hanya kemudian saya ingin menitik beratkan kepada isi diktum amar Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammad. Sebentar saya ingin kepada posisi materi, nanti kalau gambar saya tidak ada, tapi suara saja moga-moga masih bisa ditangkap. Karena ini membata, jadi saya harus ke ruang sebelah untuk buka. Jadi di Muqaddimah itu, saudara, saya baca panjang banget ini. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya kebutuhan yang atas makhluk, terutama manusia. Nah ini, itu pikiran pertama. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah hukum kodrat irodat Allah atas kehidupan manusia di dunia. Masyarakat yang memang makmur dan baik hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan
dengan yang sebenarnya lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Agama Allah adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Ini panjang kalau saya baca, nanti silakan untuk nanti dibaca sendiri. Saya hanya ingin membacakan pokok-pokok pikirannya, pokok-pokok pikiran yang ada dalam mukadimah itu.